Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sholawat beriringan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari bab 5 ini, ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kelancaran dan ketertiban pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, apa saja bentuk-bentuk harmoni dalam masyarakat Indonesia? Harmoni dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Harmoni ini keserasian ya, keserasian atau keseimbangan, ketertiban ya. Nah, harmoni dalam keberagaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia ini ada banyak sekali contohnya. Nah, misalnya pekerjaan masyarakat Indonesia, profesinya, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi karyawan dalam perusahaan tertentu ya. Nah, ini merupakan harmoni dalam keberagaman sosial budaya kita. Atau misalnya budaya di Bangka Belitung misalnya, khususnya ada budaya tentang nganggung misalnya, di mana itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah ya, dengan bersedekah bersama dalam masjid misalnya. Nah, kemudian ada harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Nah, tentunya ekonomi masyarakat kita ini berbeda-beda ya, Nak. Ada yang penghasilannya itu menengah ke atas, ada yang penghasilannya itu menengah ke bawah. Nah, khusus di Kecamatan Belinyu kita ini, mayoritas masyarakat kita itu ekonominya menengah ke bawah. Nah, tentunya kita berharap semoga di masa pandemi ini dengan bantuan pemerintah kita bisa mengatasi masalah perekonomian yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Nah, tentunya kalau gender ini kan kaitannya dengan jenis kelamin ya. Kita berbicara tentang perempuan ya. Nah, ada banyak perempuan-perempuan hebat yang ada di Nusantara kita ini. Dalam masa perjuangan kita kenal dengan Raden atau R.A. Kartini ya, yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ada juga tokoh pahlawan nasional yaitu Cut Nyak yang berasal dari Aceh, dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang lainnya. Dan kita tahu juga ya bahwasanya presiden kita, Presiden Republik Indonesia kita yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri ya, perempuan. Nah, tentunya kalian sebagai kaum perempuan juga harus tetap meningkatkan semangat dalam berkreasi, dalam menciptakan sebuah karya ya, dalam menggapai cita-cita. Tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah bisa jika kita mau untuk melakukannya. Nah, dalam keberagaman masyarakat Indonesia tadi tentunya muncul permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama tentunya faktor ekonomi ya. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah permasalahan ekonomi, di mana
ya, tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Ya, misalnya pendapatan per bulan orang tua kita hanya 1 juta rupiah. Ternyata pengeluaran bulanan kita itu jauh daripada pendapatan yang kita dapatkan. Misalnya 2 juta rupiah. Ya, nah ini tentunya menjadi masalah buat masyarakat kita, ya. Dan mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah, dan alhamdulillah untuk sementara ini kita mendapatkan bantuan ya dari pemerintah berupa uang tunai dan bantuan-bantuan lainnya yang semoga dapat mengatasi permasalahan tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Yang kedua, faktor budaya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini kemajuan teknologi itu begitu tinggi ya. Kemudian masuknya budaya asing ke bumi Nusantara kita ini sangatlah kencang ya. Dapat dilihat dari YouTube, dapat dilihat dari Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun banyak sekali kebudayaan asing yang masuk ke negeri kita haruslah tetap mempertahankan kebudayaan atau kearifan budaya lokal kita, ya. Tetap kita pertahankan, tetap kita budayakan, jangan sampai lekang oleh waktu, jangan sampai hilang karena pengaruh kemajuan teknologi. Nah, yang ketiga, faktor biologis. Tentu saja permasalahan ini sudah bukan hal yang baru lagi, ya, seperti kekurangan gizi, penyakit menular dan lain-lain. Nah, kalau khusus kekurangan gizi, alhamdulillah mayoritas anak-anak Indonesia kita sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup baik, ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menimpa anak-anak kita. Kemudian penyakit menular. Nah, sekarang ini kita alami yang namanya corona ya, atau pandemi COVID-19, di mana bisa menyebabkan penularan dan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, tentunya ini juga menjadi permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat kita. Kemudian faktor psikologis. Nah, tentunya faktor psikologis ini juga menjadi masalah, ya. Jika faktor psikologis kita ini baik, ya, maka masyarakat kita akan kuat. Kalau psikologisnya lemah, ya, kalau psikologisnya buruk, maka masyarakat kita juga akan lemah, ya. Nah, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia, upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Nah, seperti di gambar ini adalah salah satu gambar aksi tawuran antar pelajar. Ya, ini jangan kita tiru, tidak boleh kita tiru. Ya, jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi lagi, khususnya di daerah-daerah kota provinsi di Indonesia ini, ya. Ya, khususnya di Bangka Belitung. Kalau di Bangka Belitung alhamdulillah ya, setahu Bapak tidak ada kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah ya. Artinya para pelajar kita ini adalah pelajar yang baik ya, pelajar yang memiliki atau yang menerapkan norma-norma sosial, kesopanan, kesantunan yang ada. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, Mas, permasalahan sosial ini, khususnya tawuran tadi ya? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, jika kesehatan kita baik, jika kesejahteraan sosial kita baik, maka tentunya tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang besar ya. Kalau permasalahan kecil pasti ada. Kemudian mengembangkan generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, minat dan bakat. Nah, tentunya untuk pengembangan potensi, minat dan bakat ya, khususnya di sekolah kita ini, alhamdulillah kita memiliki program yang namanya program ekstrakurikuler ya. Ada beberapa ekskul yang memang kita
terapkan di sekolah kita, dari mulai pramuka, OSIS ya, PMR ya, kemudian mading dan lain-lain ya. Nah, ini karena pengaruh pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa untuk melaksanakan program ekstrakurikuler tersebut. Nah, bagi kalian generasi muda, penerus bangsa, aktualisasikan diri kalian, kembangkan potensi, minat dan bakat kalian. Jangan malu ya, jangan pernah malu ya, jangan pernah malu untuk berkreasi, untuk menciptakan sebuah karya. Karena karya baik buruk maupun baik itu adalah sebuah prestasi ya. Kalau buruk itu adalah prestasi awal untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian upaya menciptakan hidup bersih. Nah, tentu saja jika hidup kita bersih, maka tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang berarti. Kemudian keterlibatan orang tua dalam memberikan pendidikan dengan menjadi teladan di lingkungan keluarga. Nah, tentu saja besar harapan Bapak untuk orang tua kalian terlibat ya dalam memberikan pendidikan di rumah untuk menjadi teladan di lingkungan keluarga. Tentu saja guru yang ada di sekolah tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada artinya tanpa ada peran dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan di rumah. Nah, tentu saja pada saat pandemi COVID-19 ini kita mengalami permasalahan ekonomi seperti yang tadi Bapak jelaskan. Banyak sekali dari pelaku usaha yang tutup usahanya ya, banyak sekali yang memang usaha-usahanya itu tidak bisa berjalan dengan lancar gitu karena COVID-19. Misalnya adanya pembatasan waktu buka sebuah toko atau warung, restoran ya, sehingga pendapatannya tidak sama seperti di masa sebelum pandemi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu ekonomi kita ini tentunya harus ada solusi ya, harus ada solusi untuk mengembangkan ekonomi kita. Yang pertama yaitu mengembangkan persaingan yang sehat dan adil ya, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Nah, tentunya ini harus adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah ya, baik itu pemerintah desa dan lain-lain ya, supaya untuk mengatur pasar itu jangan sampai ada praktik monopolistik ya di pasar itu, jangan sampai ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat, khususnya misalnya untuk menentukan harga jual di pasar. Kemudian mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Ya, nah tentunya kita berharap adanya investasi yang masuk, investor-investor asing yang masuk ke daerah kita khususnya Kabupaten Bangka, sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan dan memudahkan bagi anak-anak kita ya, memudahkan kalian nanti sebagai pemuda harapan bangsa untuk mudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Nah, kita kenal dengan yang namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang mana memang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk supaya masyarakat kita secara aktif untuk mengembangkan UMKM ya. Dan yang terakhir yaitu tentunya ini harapan kita tadi kaitannya dengan kebijakan industri dan investasi, yaitu terciptanya atau menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya pastinya nanti kalian setelah lulus dari SMP 5 ini akan melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK, madrasah aliyah atau yang sederajat ya, untuk melanjutkan pendidikan. Setelahnya tentunya kalian akan tentunya membutuhkan pekerjaan ya, membutuhkan pekerjaan yang mana itu merupakan
amanat konstitusi, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial, ya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, tentunya kita berharap bagi pemerintah penyelenggara negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna memudahkan pemuda-pemuda kita ini mendapatkan pekerjaan. Baik. Nah, yang kemudian masalah selanjutnya yaitu permasalahan gender, ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan diantaranya sebagai berikut, yaitu melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. Tentunya wanita Indonesia haruslah memiliki pendidikan yang baik, ya, untuk mendapatkan atau untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kemudian terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Tentunya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya. Nah, tentunya kalian sebagai wanita juga harus mengetahui kodrat-kodrat kalian sebagai wanita. Nah, kemudian nomor 3, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Wanita Indonesia yang sukses adalah wanita Indonesia yang mengawali dirinya dengan rasa percaya diri. Ya, jika tidak percaya diri maka kemungkinan kesuksesan itu akan sulit dicapai. Kemudian nomor 4, memahami tujuan hidup. Apa tujuan hidup Anda sebagai wanita? Tujuan kita dalam menapaki hidup ini. Dan tentunya dapat juga membuka diri untuk bermusyawarah. Ya, jangan malu, jangan takut untuk menyatakan pendapat bagi wanita Indonesia. Ya, anak-anak Bapak, kalian sebagai wanita Indonesia jangan pernah malu untuk menyatakan pendapat. Kemudian mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Nah, tentunya perempuan juga dalam hal ini misalnya dalam rapat-rapat kabinet baik di eksekutif maupun legislatif, ya. Tentunya ada juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita yang berjenis kelamin perempuan. Nah, tentunya ini juga perempuan terlibat dalam pengambil sebuah keputusan. Baiklah, anak-anakku, selesai sudah penjelasan materi yang tadi Bapak jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tibalah kita pada tugas, ya. Ada 2 buah tugas, nanti akan Bapak jelaskan. Tugas yang pertama yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa yang dimaksud dengan harmoni dalam keberagaman sosial budaya? Ya, silahkan dijelaskan apa itu harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Kemudian jelaskan permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi. Nah, permasalahan apa saja yang muncul dalam keberagaman ekonomi? Kemudian bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari sistem teknologi saat ini? Pasti ada dampak positif dan pasti juga ada dampak negatif. Jelaskan upaya yang harus dilakukan supaya sistem teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, jelaskan akibat yang ditimbulkan dari keberagaman sosial budaya. Ini nanti kalian kumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Nanti akan Bapak buat penugasannya lewat Google Classroom. Bagi yang tidak memiliki handphone, boleh hadir ke sekolah untuk mendapatkan penugasan luring. Nah, tugas yang kedua adalah tugas wawancara. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik, jelas, dan sesuai dengan fakta, itu maksudnya. Apa saja pekerjaan masyarakat di desamu? Jawab dengan baik, jelas, dan sesuai dengan fakta ya nak. Apa saja pekerjaan masyarakat di desamu? Tulis. Kalau ada 100 ya tulis 100. 2. Jika pekerjaan mayoritas masyarakat di desamu harus dengan cara merusak lingkungan, ya kayak penambang TI itu, ya, apa saranmu terhadap kondisi tersebut? Nah, apa sarannya? Ya, silahkan berikan saranmu. 3. Apa pekerjaan kaum perempuan di desamu? Nah, apa saja? Kalau ada yang jadi bidan, ada yang jadi guru, tulis saja. Nah, menurutmu, apakah boleh kaum perempuan ikut bekerja membantu perekonomian keluarga?
Kalau boleh, jelaskan alasanmu. Kalau tidak, jelaskan alasanmu. 5. Apakah ada fasilitas kesehatan di desamu? Jika ada, bagaimana pelayanan kesehatan di desamu? 6. Apa dampak COVID-19 di desamu? 7. Menurutmu bagaimana cara mengatasi penyebaran virus COVID-19? Ya, tulis cara-caranya. Kemudian nomor 8, apa harapanmu kepada pemerintah untuk mengatasi perekonomian yang melemah di Indonesia? Tentu saja dengan adanya COVID-19 ini, ya, ekonomi kita melemah. Nah, silahkan berikan harapanmu kepada pemerintah, ya, khususnya pemerintah Kabupaten Bangka atau pemerintah desa minimal. Kemudian 9, pada saat pandemi Corona, apakah kamu merasa nyaman dengan sistem belajar di rumah? Nyaman apa tidak belajar di rumah tuh? Sebutkan kendalamu saat belajar di rumah. Ya, apa kendalanya saat belajar di rumah? Yang terakhir, apa harapanmu terhadap COVID-19 berkaitan dengan pembelajaran di rumah? Silahkan sebutkan harapanmu terkait COVID-19. Apakah pengen COVID terus? Apakah ingin segera berakhir? Ya, tulis harapan-harapanmu ya. Semakin banyak harapan, semakin bagus nilainya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum Bapak tutup, anak-anakku kelas 9, bahwasanya kalian sebentar lagi akan lulus. Pesan Bapak ya sebagai wakil kepala sekolah adalah salah satu syarat kelulusan yaitu menyelesaikan segala serangkaian program pembelajaran yang ada di SMP Negeri 5 Belinyung. Bagi kalian yang belum menyelesaikan program pembelajaran, khususnya tugas-tugas, penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru, ulangan tengah semester dan lain-lain, ulangan harian dan lain-lain, silahkan diselesaikan. Jangan sampai jika tidak diselesaikan menghambat upaya kalian untuk lulus dari SMP Negeri 5 Belinyung tercinta ini. Ya, jadi sekali lagi, kalau tidak memiliki handphone untuk melakukan pembelajaran daring, silahkan datang ke sekolah untuk mendapatkan pembelajaran secara luring. Itu saja dari Bapak. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.